Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 396, 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 6 Juni 2025 Masehi dengan judul Ketaatan kepada Allah menuntut perjuangan dan pengorbanan. Hari Raya Idul Adha yang dirindukan kaum muslimin akhirnya datang jua. Inilah hari di mana langit semesta dan bumi bergemuruh dengan kalimat takbir. Sementara itu, di Tanah Suci, jutaan jamaah haji menunaikan ibadah agung dan menggemakan zikir, doa, serta kalimat talbiyah berisi pujian keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus rintihan kerinduan akan rahmat dan ampunannya. Inilah Yaumun Nahar, Hari Raya Kurban. Inilah hari saat kaum muslim diperintahkan untuk menunaikan sholat Idul Adha, menggemakan kalimat takbir dan melaksanakan ibadah kurban. Inilah salah satu dari 2 hari terbaik untuk semua insan yang beriman. Inilah hari yang agung. Keagungan hari raya kurban ini disabdakan langsung oleh baginda Nabi SAW. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Hadis riwayat Abu Daud. Pelajaran dari Nabi Ibrahim. Setiap kali perayaan Hari Raya Kurban, kita selalu diingatkan dengan keteladanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tentu karena begitu besarnya keteladanan mereka, sehingga Allah SWT pun memuji mereka. Dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6, Allah SWT berfirman, yang artinya, sungguh pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan keluarganya, ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari akhir. Siapa saja yang berpaling, sungguh Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok hamba Allah yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam perjuangan di jalannya, menegakkan kalimat tauhid secara nyata, menentang keyakinan dan pemahaman batil kaumnya. Amal itu ia sampaikan secara terbuka. Ia tidak pernah menutup-nutupi kebenaran yang memang seharusnya ia nyatakan. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-54, Allah SWT berfirman yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian kelilingi dengan penuh penghormatan? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Ibrahim lalu berkata, sungguh kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup berhadapan dengan penguasa kufur dan zalim. Ia menyampaikan dakwah tauhid ini secara terbuka dan terang-terangan. Padahal resiko yang ia hadapi amatlah besar. Namun ia yakin Allah SWT senantiasa menolong hambanya yang beriman dan senantiasa bersabar. Demikian firman-Nya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-69. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Keluarga pejuang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga memberikan keteladanan ketaatan pada Allah tanpa keraguan. Ketika Allah SWT memerintahkan dirinya untuk meninggalkan sanak keluarganya di negeri yang kering dan tandus, maka perintah itu ia laksanakan tanpa kebimbangan. Pada saat itu istrinya yaitu Hajar bertanya tentang tindakan suaminya. Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni dan tanpa apapun? Ia mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Namun Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepada istrinya itu. Akhirnya Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim alaihissalam baru menjawab, ya. Mendengar jawaban itu, Hajar pun berkata, kalau begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sambil mengangkat tangannya, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37, yang artinya, wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus, dekat rumahmu yang suci. Wahai Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat. Karena itu, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Puncak ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Allah SWT memerintahkan penyembelihan putra tercintanya Ismail alaihissalam.
Namun dengan keyakinan dan keikhlasan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam melaksanakan perintah Allah tersebut tanpa sedikit pun kebimbangan. Karena itu, Allah pun membalas pengorbanan mereka dengan penuh penghargaan. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat As-Saffat ayat 105-106 yang artinya, "Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Karena itu, apa alasan yang akan kita sampaikan di akhirat di hadapan Allah SWT ketika seorang muslim membatasi ketaatan hanya pada ibadah atau aspek akhlak saja? Atau hanya dalam urusan muamalah saja, namun pada saat yang sama menolak untuk menaati hukum-hukum Allah yang lain, yang menolak syariah Allah dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pemerintahan, jihad, dan lain-lain. Mengapa kaum muslim begitu sempurna melaksanakan hukum pengurusan jenazah misalnya, tetapi berani mengabaikan aturan Islam dalam kehidupan? Seolah-olah aturan agama ini ditunjukkan hanya untuk mengurus orang mati saja. Ketaatan kepada Allah jelas membutuhkan pengorbanan, semata-mata demi kemuliaan Islam. Demikianlah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela berpisah dengan keluarganya, bahkan ia rela mengorbankan putranya di jalan Allah SWT. Betapa sering kita membatasi diri dalam amal dan pengorbanan, lalu merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Diri ini enggan berjuang dan berkorban saat dirasa akan merugikan harta, kedudukan, atau keluarga. Sungguh ironis. Kita mengklaim cinta kepada agama, tetap enggan berjuang dan berkorban dengan pengorbanan terbaik dan terbesar untuk kemuliaan agama kita. Ada orang yang mau berjuang dan berkorban untuk ibadah, tetapi enggan berjuang dan berkorban demi tegaknya kehidupan Islam melalui penegakan hukum-hukum Allah dalam naungan khilafah Islam. Padahal kewajiban khilafah dinamakan oleh para ulama sebagai tajul furud atau mahkota kewajiban agama. Akibat ketiadaan kehidupan Islam di bawah naungan khilafah Islam, umat merasakan derita yang luar biasa. Kriminalitas merajalela, premanisme berkuasa, korupsi makin menggila, sumber daya alam dikuasai oleh pihak swasta dan asing secara semena-mena. Bahkan umat saat ini kesulitan untuk sekedar mendapatkan jaminan makanan halal saja. Sungguh firman Allah SWT telah menampar kita, mempertanyakan ukuran cinta dan pengorbanan untuk agama ini dibandingkan kenikmatan dunia. Lihat Quran surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, "Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan atau azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik." Seperti hari ini, di tengah perayaan Idul Adha ini, Gaza masih terus menderita. Militer Yahudi masih terus melakukan genosida terhadap mereka, melakukan serangan militer dan blokade bantuan pangan. Warga Gaza yang tidak wafat karena senjata kaum Zionis dibiarkan mati perlahan karena kelaparan. Namun yang paling memilukan, tak ada satupun penguasa negeri muslim yang mau berkorban menyelamatkan Gaza. Sejumlah pemimpin Arab justru menghamburkan triliunan rupiah ke negeri penyokong Zionis Yahudi, yakni Amerika Serikat. Para pemimpin dunia Islam, terutama para penguasa Arab, masih bersemangat menggelar ibadah dan haji. Namun mereka enggan berjihad membebaskan Gaza dan mengusir kaum Yahudi. Padahal haji dan berjihad sama-sama kewajiban dari Allah, pemilik tanah suci. Sebab itu, semakin nyata bahwa umat ini membutuhkan institusi pemerintahan Islam global. Itulah khilafah Islam. Khilafah inilah yang akan melanjutkan kehidupan Islam, menegakkan hukum-hukum Allah, menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Khilafah pula yang sanggup membebaskan umat ini dari segala derita akibat penjajahan bangsa-bangsa lain. Semua ini sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sabda baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai di mana orang akan berperang di belakangnya dan akan digunakan sebagai tameng. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.